Anda tentu tahu, kupu-kupu. Serangga lucu nan elok, dengan beraneka ragam warna nan indah. Tapi di balik semua itu, kupu-kupu ternyata menyimpan fakta menarik yang mungkin belum kita ketahui. Nah, apa sajakah fakta menariknya? Mari kita simak video berikut ini. 1. Terdapat sisik halus pada sayap kupu-kupu. Sebagai anggota dalam ordo Lepidoptera, yang berarti kupu-kupu adalah serangga dengan sayap bersisik. Kupu-kupu memiliki sisik halus pada sayap mereka. Menurut buku Keanekaragaman Kupu-kupu, karya Dr. Andes Hasni Ruslan, M.Si., sisik pada kupu-kupu mengandung pigmen yang bertanggung jawab atas variasi warna pada sayap dan tubuh mereka. Warna sayap kupu-kupu berasal dari pigmen ribuan sisik kecil chitin yang menyelimuti sayap mereka. 2. Beberapa spesies kupu-kupu bermimikri menjadi serangga yang terlihat beracun. Dalam biologi evolusioner, mimikri adalah proses evolusi yang terjadi pada spesies untuk menjadi sama dengan spesies lainnya. Biasanya mimikri menyerupai suatu spesies sebagai salah satu cara menghindari bahaya, misalnya bila berhadapan dengan predator. Istilah ini tidak bisa disamakan dengan kamuflase ya. Jadi, selain kupu-kupu nampak cantik, mereka juga termasuk serangga cerdik. Luar biasa kan? Tapi hati-hati juga ya. Meskipun kupu-kupu tidak beracun, biasanya ada sebagian kupu-kupu yang bisa membuat kulit kita gatal. 3. Kupu-kupu bisa menghasilkan telur hingga 500 butir, namun yang mampu bertahan hidup biasanya hanya kurang dari 100 saja. Dan telur kupu-kupu biasanya akan menetas dalam waktu sekitar 3 hingga 5 hari. Setelah menetas, larva atau ulat akan keluar dan mulai memakan daun tumbuhan inang. 4. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk mengenali makanannya. Berbeda dengan makhluk lainnya yang biasanya menggunakan hidung, mulut, ataupun lidah untuk mengecap atau mengenali makanannya. Kupu-kupu justru menggunakan kaki mereka untuk mengenali makanannya. Unik bukan? 5. Kemampuan mengecap kupu-kupu 200 kali lebih kuat daripada manusia. Kemampuan kupu-kupu untuk mengecap atau mengetahui rasa bisa melebihi kemampuan manusia. Kupu-kupu memiliki reseptor kimiawi di kakinya yang sangat peka terhadap rasa dan senyawa kimia dalam nektar bunga. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika diklik dahulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari Unico ID. Dukung terus Unico ID supaya bisa terus berkembang. Kita lanjut ke topik utama. Berikutnya yang keenam, kupu-kupu tidak bisa terbang di cuaca dingin. Ya, kupu-kupu tidak dapat terbang saat cuaca dingin. Kupu-kupu adalah hewan berdarah dingin. Jadi suhu tubuhnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Saat cuaca dingin, tubuh kupu-kupu juga ikut dingin, yang membuat otot-ototnya tidak dapat berfungsi dengan baik untuk mengepakkan sayap. Itulah sebabnya, ketika musim dingin, tidak banyak kupu-kupu yang berkeliaran. 7. Umur kupu-kupu tidak panjang. Ya, kupu-kupu memang cenderung memiliki umur yang pendek. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup sekitar 2 hingga 4 minggu. Namun, ada beberapa spesies yang bisa hidup lebih lama, bahkan hingga beberapa bulan. Seperti kupu-kupu raja yang bisa hidup hingga 6 minggu, atau bahkan sampai 6 bulan, karena mereka bermigrasi dan hibernasi di musim dingin. 8. Kupu-kupu rabun jauh. Kupu-kupu masih bisa melihat dengan baik di jarak 3 meter. Namun, lebih dari itu, pandangan kupu-kupu terlihat buram. Uniknya, meski rabun jauh, kupu-kupu dapat melihat warna ultraviolet yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Sayap kupu-kupu memiliki tanda ultraviolet untuk mengidentifikasi satu sama lain dan mencari pasangan. Begitu pula, bunga yang menjadi tempat makan kupu-kupu. Bunga memancarkan ultraviolet yang membantu kupu-kupu mencari makan. 9. Beberapa jenis kupu-kupu sudah langka di dunia dan terancam punah. Kupu-kupu tersebut adalah kupu-kupu Leona Little Blue.
kupu-kupu Scout Swallowtail, kupu-kupu Saint Francis Satyr, kupu-kupu Palos Verdes Blue, kupu-kupu Lynx Metalmark, kupu-kupu Island Marble, dan kupu-kupu Miami Blue. Kalau ada yang lain, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. 10. Kupu-kupu minum dari butiran lumpur. Kupu-kupu jantan biasanya beberapa kali menyedot butiran lumpur untuk memenuhi kebutuhan mineral dan garam mereka. Seekor kupu-kupu tidak bisa hanya hidup dari gula, ia juga butuh mineral untuk menyuplemen pola makan nektarnya. Kebiasaan kupu-kupu ini dinamakan paddling. Nutrisi-nutrisi ini kemudian ditransfer kupu-kupu jantan ke betina saat berkembang biak untuk meningkatkan ketahanan telur-telurnya. 11. Kupu-kupu menjadi inspirasi, ya, karena keindahan dan keanggunannya, serta keunikan lainnya, kupu-kupu menjadi salah satu inspirasi para seniman dalam berkarya. Banyak kita lihat, di mana-mana lukisan kupu-kupu, serta ada beberapa karya seni musik juga yang lirik atau judul lagunya menggunakan nama kupu-kupu. Ada yang tahu lagu apa? 12. Membantu proses penyerbukan. Pasti banyak yang sudah tahu tentang ini, saya akan bahas sedikit saja. Penyerbukan yang terjadi dengan bantuan kupu-kupu dinamakan entomogami atau entomofili, yang merupakan penyerbukan dengan perantara serangga. Kupu-kupu berperan sebagai serangga polinator yang membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain saat menghisap nektar. Kupu-kupu tertarik pada bunga yang berwarna cerah dan memiliki permukaan yang datar, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses nektar. Ketika mereka hinggap di bunga, serbuk sari akan menempel pada tubuh mereka dan dibawa ke bunga lain saat mereka mengunjungi bunga berikutnya. Untuk yang terakhir, yang ke-13, adalah metamorfosis. Sudah tidak asing, dan mungkin inilah yang sangat terkenal dari kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah proses perubahan bentuk tubuh yang terjadi secara bertahap dari telur hingga dewasa imago dengan 4 tahap utama: telur, larva ulat, pupa kepompong, dan dewasa imago. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, artinya ada perubahan bentuk yang signifikan pada setiap tahap perkembangan. Walaupun proses metamorfosis kupu-kupu masih banyak diteliti secara ilmiah oleh para ilmuwan, karena masih jadi misteri bagaimana bisa ulat bisa menjadi kupu-kupu. Tetapi bukan hanya kupu-kupu yang mengalami proses metamorfosis. Ada yang tahu hewan apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, itulah tadi beberapa fakta unik dan menarik tentang kupu-kupu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan gelar ataupun menyampaikan keterangan. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk Unico ID. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.